Shalom anak-anak, selamat bertemu kembali dengan Pak Denny. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran matematika kita tentang kubus dan balok. Nah, kalau kemarin sudah mempelajari tentang kubus, hari ini kita akan membahas soal balok. Untuk itu, anak-anak bisa memperhatikan dengan baik agar tidak ada materi yang terlewat dan anak-anak bisa mempelajarinya dengan baik. Nah, anak-anak coba perhatikan gambar-gambar berikut ini. Ini adalah sebuah penghapus dan ini adalah sebuah dos susu. Nah, benda-benda di sekitar kita seperti ini adalah benda-benda yang mempunyai bentuk balok. Kenapa sampai disebut balok? Nah, untuk itu kita akan mempelajari sifat-sifat dari balok. Anak-anak silakan memperhatikan sebuah gambar balok yang telah Pak tampilkan. Nah, di sini adalah sebuah gambar balok. Sama halnya dengan kubus kemarin, kita akan mengetahui dari sisi rusuk dan juga titik sudut. Untuk itu, langsung saja kita lihat sifat yang pertama. Nah, balok ini mempunyai 12 rusuk. Seperti yang kemarin di kubus, rusuk-rusuknya adalah garis-garis hijau ini. Jadi, perbedaannya dengan kubus adalah kalau di kubus semua rusuknya berukuran sama. Sedangkan pada balok ukuran panjang dari rusuk tidak semuanya sama. Oke, harap dicatat ya perbedaannya. Sekarang kita lanjut ke sifat yang kedua. Balok mempunyai 6 sisi sama seperti kubus. Tetapi ingat, kalau kubus kemarin, sisi-sisinya adalah berbentuk persegi. Tetapi kalau balok, anak-anak catat dengan baik, kalau balok sisinya ada yang berbentuk persegi, tetapi ada juga yang berbentuk persegi panjang. Ya, dan keunikan dari balok adalah seperti ini. Sisi-sisi yang berhadapan itu adalah identik. Tahu artinya identik? Sama persis. Jadi yang berhadapan antara kiri dan kanan itu sama. Antara atas dan bawah juga sama. Demikian juga dengan bagian depan dan belakang. Dan ingat, sisi-sisinya ini ada yang berwarna kuning pada gambar ya. Oke, sekarang kita lanjut ke sifat yang ketiga. Nah, seperti halnya kubus, sekarang anak-anak silakan menghitung ada berapa titik sudut yang dimiliki oleh balok. Ya, betul sekali. Jadi sama ya dengan kubus, terdapat 8 titik sudut. Oke. Sampai di sini Pak harap anak-anak bisa mengenal bangun ruang balok dengan baik dan bisa mengetahui dan melihat benda-benda di sekitar anak-anak yang mempunyai bentuk balok selain penghapus dan dos susu tadi. Oke, selanjutnya kita akan mempelajari tentang volume balok. Nah, volume merupakan isi, dan untuk itu, untuk mencari volume balok artinya kita mencari isi dari balok. Anak-anak perhatikan gambar berikut. Ini merupakan kubus satuan. Nah, seperti kemarin di kubus satuan ini jika disusun maka akan membentuk suatu bangun ruang yang lebih besar. Dan kali ini kita akan menyusunnya menjadi sebuah balok. Karena itu anak-anak bisa hitung bersama-sama dengan Pak. Oke, kita mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, dan seterusnya sampai yang terakhir. Kira-kira ada berapa ya anak-anak? Oke, ada yang menjawab dengan tepat sekali. Ternyata kubus-kubus satuan yang kita susun berjumlah 24 kubus satuan. Nah, sekarang anak-anak perhatikan bangun kubus yang besar ini yang tersusun dari kubus-kubus satuan. Di bagian sisi depannya itu terdapat berapa kubus satuan? Ya, terdapat 4 kubus satuan. Di bagian sampingnya terdapat 2 kubus satuan dan bagian tingginya 3 kubus satuan. Nah, anak-anak perlu ketahui bahwa bagian depan ini yang lebih banyak, yang lebih panjang akan diketahui sebagai panjang dari balok.
2 kubus satuan ini akan diketahui sebagai lebar dari balok dan 3 kubus satuan akan diketahui sebagai tinggi dari balok. Nanti Pak akan ulangi lagi. Nah, apakah ada hubungan antara angka 24 dengan angka 4, 2, dan 3? Ya, tentu saja ada. Ternyata angka 24 bisa diperoleh dari 4 dikali 2 dikali 3. Artinya kita cukup melihat bagian depan, samping, dan tinggi. Atau seperti yang tadi Pak bilang, bagian panjang, lebar, dan tinggi. Tinggal kita kalikan semuanya. Sehingga hasilnya adalah 24. Oke anak-anak, sampai sini Pak harap anak-anak bisa mengikuti dengan baik. Nah, sekarang seperti halnya dengan kubus kemarin, kita misalkan sebuah kubus satuan itu kita coba pindahkan dulu menjadi bentuk kubus yang utuh ya. Di sini ada kubus berwarna. Nah, kita pindahkan ke sebelah kanan. Di sini kita misalkan satu kubus satuan itu memiliki ukuran 1 cm. Jadi, kalau bagian panjangnya ada 4 kubus satuan, maka berapa sentimeter? Ya, betul sekali, 4 cm. Bagian samping atau lebarnya 2 dan bagian tingginya 3 cm. Dengan menggunakan prinsip yang sama seperti yang ada di sebelah kiri ini, maka kita bisa mengetahui bahwa isi dari balok yang berwarna ini kita cukup mengalihkan 4 atau panjang dengan 2 atau lebar dengan tinggi yaitu 3 cm. Sehingga diperoleh isi atau volume adalah 4 cm dikali 2 cm dikali 3 cm sama dengan 24. Ingat, satuannya cm, tetapi untuk volume ada pangkat 3 atau disebut kubik. Ya, jadi hasilnya adalah 24 cm pangkat 3. Oke anak-anak, jika ada pertanyaan, ingat untuk selalu bertanya ke wali kelas. Untuk saat ini kita coba lanjut ke sebuah contoh soal. Nah, di sini Pak akan berikan sebuah gambar. Anak-anak perhatikan sebuah balok yang berwarna biru ini. Nah, di sini masih ada kosong, tetapi sekarang Pak akan tambahkan keterangan untuk panjang, lebar, dan tingginya. Di sini ada 8, ada 5, dan juga ada 6. Ingat, dengan menggunakan prinsip yang sama, coba anak-anak kerjakan. Sambil mengerjakan, videonya boleh di pause sebentar. Setelah dapat, baru dilanjutkan videonya. Oke, kita mulai. Silakan di pause. Oke anak-anak, jika sudah mendapatkan hasil, maka kita cocokkan ya. Kalau yang belum dapat, coba perhatikan untuk bisa dipelajari. Di sini, ternyata seperti prinsip yang tadi, kita cukup mengalihkan bagian depan, samping, dan juga tinggi, yaitu 8 dikali 5 dikali 6. Nah, hasilnya di sini adalah 240 cm pangkat 3. Oke, lihat ya. Kalau ada yang keliru, silakan perbaiki. Jangan sampai di bagian perkaliannya ada salah. Jadi, lihat kekeliruannya dan perbaiki untuk soal-soal berikut. Oke anak-anak, nah bagi yang sudah dapat dengan tepat, selamat. Dan jangan dulu terlalu bangga, tetapi harus mempertahankan hal tersebut. Oke anak-anak, karena sudah bisa mengerjakan soal seperti ini, sekarang saatnya kita untuk masuk dalam penentuan rumus volume balok. Nah, seperti yang Pak katakan tadi, bagian yang panjang ini disebut panjang, bagian sampingnya itu disebut lebar, dan bagian tingginya disebut tinggi. Maka itu sekarang perhatikan huruf-huruf yang akan Pak tambahkan pada gambar balok berwarna biru ini. Ya, simbolnya untuk panjang adalah P, lebar adalah lebarnya adalah L, dan tingginya adalah T. Dan semuanya dalam huruf kecil. Oke, jangan sampai keliru ya. Karena kalau L yang huruf kapital itu adalah luas. Oke. Dari ini kita tahu bahwa untuk memperoleh isi atau volume, tadi kita cukup kalikan 8 kali 5 kali 6. Maka sama artinya dengan volume itu kita cukup kalikan panjang kali lebar kali tinggi. Mudah bukan? Ya,
Coba diulangi kalau belum mengerti ini memperoleh rumusnya ya. Oke, kalau sudah, maka Pak akan memberikan juga 3 rumus untuk beberapa kondisi yang lain. Karena di soal tentang volume balok tidak hanya ditanyakan tentang volume, tetapi bisa juga ditanyakan panjangnya, bisa ditanyakan lebarnya, dan juga tingginya. Oke, sekarang Pak berikan rumus untuk panjang. Rumus untuk panjang sama dengan V dibagi L kali T. Oke, jadi anak-anak selesaikan dulu L kali T-nya berapa supaya bisa dibagi dengan V. Atau kalau dalam pecahan kemarin, anak-anak boleh menyederhanakan jika angkanya merupakan kelipatan. Oke ya, jadi untuk mencari P, kalau ditanya P atau panjang dari rusuk sebuah balok, maka rumusnya adalah V per L kali T. Untuk mendapatkan rumus L, bagaimana? Nah, perhatikan rumusnya. L sama dengan V dibagi P kali T, atau lebar sama dengan volume dibagi panjang kali tinggi. Dan yang terakhir, untuk memperoleh rumus tinggi, maka T sama dengan V bagi P kali L, atau tinggi sama dengan volume dibagi panjang dikali lebar. Nah, anak-anak, rumus ini tolong dicatat dan dipahami. Jika masih ada yang kurang dipahami, maka silakan bertanya ke orang tua atau wali kelas kalian masing-masing, ya. Nah, Pak harap semua bisa mengikuti video hari ini dengan baik, dan sampai di sini pembelajaran matematika kita. Jadi kita sudah menyelesaikan materi tentang kubus dan balok. Berikutnya akan ada materi lanjutan, tetapi Pak harap bisa mengikuti semuanya dan bisa mengerti bagaimana cara mencari volume kubus dan balok, serta bagaimana sifat-sifat kubus dan balok serta perbedaannya. Itu harus dicatat baik-baik. Oke anak-anak? Nah, akhir kata Pak ucapkan selamat belajar, Tuhan memberkati. Shalom.